Kalau sudah buka YouTube kami, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Kalau imam ucapkan amin, makmum ikut amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang aminnya dengan aminnya malaikah, artinya samaan dengan aminnya malaikah, diampuni oleh Allah dosa lalu. Subhanallah. Semua dosa lalu diampuni Allah hanya dengan ucapan amin. Boleh enggak mendahului imam mengucapkan amin? Jawabannya boleh, tapi rugi pahala. Rugi pahalanya. Karena pahalanya syaratnya apa? Tidak mendahului imam. Barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikat. Sekarang pertanyaan, dari mana saya tahu aminnya malaikat? Dan kita tidak dengar suara malaikat. Bagaimana saya tahu aminnya malaikat? Aminnya malaikat tidak mendahului imam amin. Itu kuncinya. Malaikat tidak mendahului aminnya imam. Berarti kalau ada jamaah yang mengucapkan amin sebelum imam, sah salatnya, tetapi rugi pahalanya. Faham jamaah sekalian? Dan saya senang ini menjadi salah satu sunnah. Dan sayang sekali masih cukup bisa dikatakan sunnah ini mati di tengah masyarakat. Tapi alhamdulillah saya ketemu masjid. Saya tidak tahu gimana kondisi masjid yang lain, tapi ini sunnah. Pertama, kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini memastikan malaikat hadir ikut salat bersama kita. Yang ketiga, dengan ucapan amin sesudah imam, artinya bersamaan dengan imam, kita mendapatkan ampunan dosa oleh Allah SWT. Subhanallah. Sederhana, amin, ampunan dosa. Tapi ingat, tidak boleh mendahului imam agar mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya mendahului, salatnya sah. Makanya bagi imam, hal-hal yang seperti ini yang disebutkan dalam ilmu fikih imam, mestinya imam faham. Supaya apa? Kadang-kadang ada imam waladdallin, makmum sudah hafal hadisnya, sudah tahu sunnahnya, imam belum tahu. Waladdallin, imam diam, makmum bingung, imam belum amin-amin ini. Atau kadang-kadang makmum malah kelamaan, imam pun tak berani duluan, karena dia ingin pahalanya, jangan sampai kesempatan rugi pahala itu. Makanya semestinya imam yang layak jadi imam yang faham fikih imam. Itu minimal dia faham fikih imam, bacaannya benar, terutama suratul Fatihah. Yang kedua, ilmu sebagai imam, mengerti fikih imam. Seandainya imam dia lupa, apa yang harus saya lakukan sebagai imam? Apa sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam? Hal-hal yang seperti ini yang terkait dengan imam, imam harus faham. Kalau belum faham, lebih baik jangan jadi imam dulu. Belajar dulu. Ada satu pertanyaan, saya ingin tukar fikiran sama Bapak Ibu. 12 tahun sudah berlalu saya berada di Indonesia. Baru kali ini saya tidak mau mau dibilang aneh atau terpaksa. Hal baru, jadi imam tapi dijaga sama tabak suci.
sampai mereka tidak dapat ikut salat bersama kita, baru mereka salat sendirian. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana ini? Boleh atau berlebih-lebihan atau terpaksa? Sampai saya kemarin lihat ada satu rekaman video orang bikin gerbang mihrab imam. Ada enggak, lihat enggak? Bikin gerbang, jadi pas imam maju jadi itu tutup gerbang. So, kalau sudah imam selesai baru dibuka gerbang. Allah musta'an. Tak apa-apa sambil kita tukar fikiran. Nah, gimana? Boleh? Tak apa-apa? Boleh. Dari hati atau kok banyak yang jaga syekh ini, kok sambil salat tidak salat. Ya, mungkin ada bisik-bisik di hati kita, kan tidak tahu isi hati orang. Cuma supaya kita ingin tukar fikiran dan tahu masalahnya di pandangan fikih atau pandangan Islam, boleh enggak hal ini, kejadian ini boleh dilakukan atau tidak, sambil sebagai penjaga niat mereka untuk menjaga imam kita, menjaga ulama kita, mereka terkorban tidak mendapatkan salat jamaahnya. Gimana Bapak Ibu? Boleh? Yang merasa tidak kurang nyaman atau tidak setuju, apa-apa, angkat tangan sambil kita tukar fikiran. Bisa dikatakan berlebihan atau tidak? Biasa aja. Karena terpaksa. Mungkin selama ini belum pernah ya. Selama ini kita biasa-biasa aja. Kalau saya pribadi, jujur saja, kurang nyaman, cuman terpaksa, tidak ada lagi. Dan kita dalam usaha ini untuk berhati-hati dan waspada, dan tidak memberikan kesempatan kepada musuh ulama untuk membuat fitnah lagi. Mohon maaf, jangankan Ali Jabir, Rasulullah SAW pun dijaga. Sampai turunnya ayat suratul Maidah. Antum hafalkan suratul Maidah? Hafal Bapak Ibu suratul Maidah? Hafal. Ayat berapa? 50? Sudah lupa ya? 51. Sudah lupa ayatnya. Gara-gara ayat ini kita aksi kemarin 411 212. Kalau sekarang sudah lupa. Awal-awalnya banyak yang hafal suratul Maidah. Makanya saya bilang terima kasih Ahok, gara-gara kejadian ini banyak hafal suratul Maidah, ayat ini khususnya. Suratul Maidah ayat 67. Nanti Bapak Ibu pulang bisa baca Suratul Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu. Kalau tidak dilakukan hal ini, perintah Allah dijalankan dengan baik, berarti belum termasuk Nabi yang menyampaikan amanahnya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan melindungimu dari kejahatan manusia. Sebelum ayat ini turun, 24 jam Rasul tidak terlepas dijaga. Waktu tidurnya, waktu kemanapun selalu ada penawal, keamanan, pengaman. Ketika di malam hari Rasulullah SAW berada di rumahnya dan penjaga ada di luar, turunnya ayat ini dan Rasulullah SAW keluarkan kepalanya dan dia berkata kepada sahabat,
bubarlah kalian, sudah Allah menjaminkan perlindungan kepada aku. Sayang sekali belum ada ayat wallahu ya'zimuka ali Jabir minan nas. Belum ada. Kalau ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya selepas turun ayat ini, suratul Maidah 67, Rasulullah SAW membebaskan sahabat. Jangan sudah, dah usah khawatir. Allah sudah menjaminkan. Dan salah satu bukti jaminan ini ketika Rasulullah SAW mau berhijrah, berapa tokoh kufar Quraisy yang kumpul di depan rumahnya untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi tidak berhasil. Bahkan Rasulullah SAW keluar di depan mereka sambil membuang pasir di wajah mereka. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sudah faham Bapak Ibu? Saya ingin kalau ada hal semacam ini, seperti Amin tadi, kalau kita melakukan, supaya mantap hati kita dan keyakinan kita, tahu ilmunya, bukan hanya ikut-ikutan atau kebiasaan atau karena tradisi, tapi kita tahu ilmunya supaya lebih yakin untuk mengamalkan. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk soal wanita disebutkan di hadis Rasulullah SAW. Rasul memerintahkan kaum wanita, jangan kalian mengangkat kepala kalian dari sujud sebelum laki-laki berdiri dari sujud. Kenapa Rasulullah SAW melarang wanita jangan mengangkat kepalanya berdiri dari sujud sebelum laki-laki? Karena orang dahulu zaman sahabat SAW, pakaian mereka seperti ihram, dua potongan, bagian atas sama bagian bawah, bisa dikatakan seperti sarung lah. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan wanita, salah satu hikmah menghindari dari melihat auratnya, aurat orang laki-laki yang di depan. Makanya jangan angkat kepala sebelum laki-laki sebelum naik dari sujud. Berarti kalau kata Rasul jangan kalian mengangkat kepala sebelum kaum laki-laki, berarti tidak ada batas antara laki sama perempuan. Terus yang terjadi yang kita lakukan boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Bukan hal bid'ah, cuma hal kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan. Di Masjidul Haram, di Masjid Nabawi ada batas. Wanita lama-kelamaan menjadi, bisa dikatakan tradisi, sudah kebiasaan dan tidak diingkari. Cuma saya hanya menyampaikan supaya menambah wawasan untuk Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana kondisi zaman Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya kesempatan untuk mengajak Bapak Ibu untuk menghayati sebuah doa. Dan doa ini semua Bapak Ibu hafal. Tapi saya harap kali ini bisa lebih merenungkan fikirannya, hatinya untuk menghayatinya. Doa apa? Doa bangun tidur. Hafal enggak doa bangun tidur? Apa isinya? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tahu enggak artinya Bapak Ibu? Artinya apa?
Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah kematian. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan sesudah kematian, sudah mati. Kira-kira pernah tak tertarik perhatiannya dalam isi doa ini? Kita malam hari lagi apa? Tidur. Bahkan judul doa namanya doa bangun tidur. Tapi di dalam doa sama sekali tidak ada istilah bangun tidur. Justru yang ada yang telah menghidupkan sesudah mati. Berarti ada kata hidup dan mati. Bahkan doa tidur, judulnya doa tidur, tapi isinya hidup dan mati. Bismikallahumma ahya wa amut. Di riwayat Bismikallahumma amutu wa ahya. Satu riwayat lagi Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mana saja boleh. Duluan ahya wa amut, duluan amutu wa ahya boleh. Kalau boleh saya singkatkan doa ini, Bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau boleh saya singkatkan, Bismillah saya mati. Padahal bukan mati, lagi mau tidur. tidak ada juga istilah tidak ada istilah tidur. Ada apa? Saya ingin Bapak Ibu tolong difikirkan baik-baik. Ketika saya baca doa ini, membuat saya penasaran. Emang ada apa? Kok ada istilah mati? Padahal kita sesungguhnya lagi tidur. Membuat saya tidak habis fikir. Ingin cari tahu apa yang terjadi di saat tidur. Dan kenapa Rasulullah SAW memilih kata mati dan hidup daripada kata tidur dan bangun. Tak ada Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur. Ini bisa dikatakan pas. Tapi kenapa ada kata hidup dan mati? Atau mati dan hidup? Membuat saya penasaran dan mencari dan menggali. Begitu saya baca doa tidur, sama Bismikallahumma amutu wa. Jadi ada kata mati dan hidup. Saya cari lagi, ingin menutup penasaran saya, ingin isi penasaran saya ada apa. Sampai bertemu ada satu hadis lagi. Hadis itu malah lebih dalam lagi maknanya. Ternyata saya menemukan bangun tidur ada dua doa. Ketika bangun tidur ada dua doa. Walaupun yang banyak hafal hanya satu, yang itu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Itu umum, semua hafal. Tapi ada satu lagi jarang sekali orang hafal. Padahal hadisnya sahih, dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikri. Sama-sama. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Artinya apa? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Padahal judul doa bangun tidur, tapi ada istilah kembalikan ruhku. Berarti mohon maaf kalau ada istilah kembali ruhku, ruh berarti sebelumnya ruh kita tidak ada. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, memberikan afiat di jasadku dan mengizinkan untuk berzikir kepadanya. Tambah lagi penasaran saya, kembali ruh, berarti ruh kita kemana sebelum kembali?
pasti pergi. Kalau ada istilah kimbali berarti pergi baru kimbali. Membuat saya ingin cari tahu mana bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Ada apa kok di saat tidur? Dan ini kita tidurkan setiap malam, berarti setiap malam kita proses menghadapi kematian. Saya gali lagi dan ingin cari tahu. Bertemu lagi dengan hadis doa tidur. Ternyata doa tidur pun ada dua. Doa bangun tidur ada dua. Yang umum banyak orang tahu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Yang kedua yang baru saja saya sampaikan, alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikri. Begitu saya cari, ternyata bertemu dengan hadis selain doa tidur bismikallahumma amutu wa ahya, ada lagi. Memang agak panjang tapi maknanya sangat dalam. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Sudah hafal belum? Hah? Belum. Baru pertama kali ya dengar. Ayo ikuti saya. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Kepanjangannya, ketika saya baca ini, tidak pernah saya bisa baca di saat tidur, pasti menangis karena maknanya sangat dalam. Yang artinya bismika rabbi wada'tu jambi, dengan namamu ya Allah aku berbaring, dengan namamu ya Allah aku bangun. Sekiranya Allah mencabut nyawaku, mohon ya Allah rahmatilah. Dan seandainya nyawaku dilepas, masih berikan umur, jagalah diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Ngeri ya. Sekiranya nyawaku dicabut, ini doanya, doa tidur. Sekiranya nyawaku dicabut, mohon ya Allah rahmati. Karena orang yang mati sangat membutuhkan rahmat Allah SWT. Kalau sekiranya dilepaskan nyawaku, jagalah diriku, masih punya umur, beraktivitas, jagalah diriku sebagaimana terjaga hamba yang saleh. Dan doa ini nanti Bapak Ibu bisa hafal. Nanti silakan buka di Syekh Google. Kenalkan Syekh Google? Tahu? Syekh Google ini ulama besar. Semua serba ada, semua serba tahu. Bahasa apa saja bisa, ilmu apa saja bisa, 4 mazhab bisa, semuanya bisa. Ada yang batil, ada yang mungkar, ada yang ma'ruf, ada yang, semua ada. Boleh belajar tapi hati-hati. Silahkan nanti Bapak Ibu dari HP atau di laptop di rumah tulis doa bangun, doa tidur, pasti muncul. Muncul bismikallahumma ahya wa amut, muncul juga doa yang panjang tadi. Atau bisa ada di buku-buku zikir pagi petang, ada di situ.
Tolong kalau bisa usahakan hafal. InsyaAllah kalau berapa kali kita ulang pasti hafal. Ketika saya baca doa ini, Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka salihin, membuat saya bertambah penasaran. Ada enggak ayat atau hadis yang menceritakan sebenarnya apa sih yang terjadi di saat kita tidur? Ternyata ketemu jawabannya. Tapi kali ini bukan di hadis, tapi saya bertemu jawabannya di Quran. Tolong simpan ayatnya. Surah Az-Zumar, surah 39, ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Indahnya Al-Quran, wallahi nikmat. Apalagi kalau kita bisa faham. Yang artinya Allah memegang nyawa orang ketika mati. Allah memegang nyawa orang ketika mati. Dan kalau ada dalam bahasa Arab kata dam, berarti ada hal yang sama tapi dalam keadaan berbeda. Dan Allah memegang nyawa orang ketika tidur belum mati. Berarti saat kita tidur disebutkan nyawa kita dimegang oleh Allah, dilepaskan sementara. Makanya kata ulama, tidur itu adalah mati kecil. Kemungkinan besar bisa jadi mati besar. Makanya apa kelanjutan ayat itu? Wallati lam tamut fi manamiha, yang Allah memegang nyawa orang ketika dia tidur belum mati. Berarti Allah dua kali memegang nyawa kita, saat mati meninggal dunia dan saat tidur. Makanya dianjurkan kalau bisa tidur dalam keadaan wudu. Kenapa? Disebutkan kalau tidur dalam keadaan wudu, ruh kita akan mampu sujud di hadapan Allah. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut, yang sudah ditetapkan oleh Allah kematiannya, nyawa yang sudah dimegang oleh Allah tidak dilepas lagi, dipertahankan. Makanya kita bangunin tahajud atau subuh, Pak, Bu, ayo sudah azan, dah ada jawab, dah ada respon, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata nyawanya di awal malam dimegang oleh Allah, sudah ditetapkan kematiannya, tidak dikembalikan. Fayumsik, Allah mempertahankan nyawanya. Wa yursilul ukhra, yang kedua Allah melepaskan nyawa yang lain ke waktu yang ditentukan oleh Allah. Sampai waktu yang bangun, alhamdulillah. Buka mata, masih ada di ruang kamar tidur. Bisa jadi satu saat buka mata, yang ada di hadapan kita mungkar nakir, bukan istri kita. Makanya ketika kita bangun, buka mata, masih posisinya berada di ruang tidur kita, ucapkan Alhamdulillah. Saya punya kebiasaan ketika bangun 3 kali saya ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amat. Terasa
indahnya doa ini yang selama ini kita hafal, tapi kok ada enggak perasaannya? Ada enggak kenikmatan doa ini? Kita memuji Allah karena termasuk kita orang yang dilapaskan nyawanya, belum ditetapkan kematiannya malam itu. Makanya apa ujung ayat itu? Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya peristiwa yang terjadi itu setiap malam tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pas kalimat yatafakkarun di ujung ayat ini, bukan inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yuflihun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yahtadun. Semuanya tidak pas. Yang pas yatafakkarun, ini tanda kebesaran kami bagi kaum yang berfikir. Pernah enggak berfikir setiap malam proses menghadapi kematian, setiap malam dilepaskan nyawa kita oleh Allah, kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih hidup kembali. Kenapa saya bilang kemungkinan kecil? Karena nyawanya sudah dicabut, bisa jadi tidak dikembalikan, makanya kemungkinan besar mati. Selalu saya ingatkan jamaah, kalau bisa saat mau tidur, akhiri harimu dengan baca surat Al-Mulk Tabarak. Kenapa? Seandainya mati malam itu, insya Allah surat Tabarak membawa syafaat selamat dari siksa kubur. 30 ayat. Kalau bisa tidur dalam keadaan wudu, kalau seandainya mati malam itu, insya Allah menjadi tanda husnul khatimah. Kalau bisa lagi witir sebelum tidur supaya bisa menjadi bagian daripada salat malam. Seandainya sudah meninggal dunia dalam keadaan tidur, belum sempat tahajud, sudah tertulis nama kita ahli witir. Pernah enggak Bapak Ibu berfikir? Pernah enggak berfikir itu? Baru tahu ya. Angkat tangan. Bapak Ibu angkat tangan. Mana kepalanya? Taruh tangan di atas kepala sambil urut kepalanya. Coba mohon maaf cari, ada enggak otaknya? Ada enggak? Soalnya tempat berfikir apa? Otak kan? Udah coba periksa kepala, jangan-jangan selama ini tidak ada otak, makanya tidak pernah berfikir. Saya usulkan nanti habis acara mampir ke rumah sakit, bilang sama Pak Dok, mohon maaf, pasti ditanya kenapa, apa keluhannya? Udah ada keluhan apa-apa, cuma ingin periksa kepala saya, ada otak apa tidak? Otak ini kita digunakan untuk berfikir. Saya harap melalui apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi bahan fikiran kita. Setiap malam peristiwa itu terjadi. Dan kita harus berfikir supaya kita ketika kita bangun akan terasa ucapan doa ini yang sangat sederhana tapi bisa menjadi sangat dalam untuk hati kita. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ternyata umur yang Allah berikan sangat mahal dan sangat berharga, dan kita terus memaksimalkan umur itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan ilmu yang kita sama-sama belajari bisa menambah wawasan untuk berfikir, bisa menikmati doa yang selama ini kita hafal,
barangkali belum terasa kenikmatan dan keindahannya. Ana yakin sekarang insya-Allah antum akan merasa berbeda. Baca doa tidur berbeda, karena kita sudah tahu ucapan yang kita ucapkan, Bismillah, Bismika Rabbi, atau Bismika Allahumma amutu ahya, berarti saya tahu dengan ucapan Bismillah saya mati, dengan ucapan Bismillah saya hidup kembali. Dan ketika kita bangun dan dibuka mata dan melihat kondisi kita masih berada di ruang kita, di ruang rumah kita, di ruang kamar kita, berarti kita harus bersyukur karena Allah masih berkenan memberikan kepada kita umur untuk menambah amal saleh, menambah takwa, dan menambah memperjuangkan agama Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa restu Bapak Ibu jemaah sekalian. Doakan kami dalam terus memperjuangkan apapun musibah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi tidak akan mampu membatasi semangat kita. Dan ketika saya mendapatkan musibah ujian, saya langsung bandingkan musibah yang saya dapat dibandingkan musibah yang didapat oleh Rasulullah. Ternyata saya tidak ada artinya. Tidak ada artinya, kecil sekali dibandingkan ujian yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat saya selalu semangat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini, dakwah, mengajarkan Al-Quran. Di saat saya bersama anak yatim memimpin membaca Al-Fatihah dengan benar. Kalau mati pun alhamdulillah, mana husnul khatimah yang luar biasa bisa dapat daripada mati di hotel. Makanya jamaah sekalian, selama kita berjuang di jalan Allah, jangan takut mati, dan yakini tidak ada yang mampu mendahulukan umur kita. Kalau belum waktunya mati, biar ditusuk 100 kali tidak bakal mati. Itu yang selalu saya yakini. Tidak ada yang bisa menghabiskan umur kalau masih diberikan oleh Allah umur. Ikhtiar boleh, waspada boleh, berhati-hati boleh, tapi jangan berlebih-lebihan takut menghampatkan kita berdakwah, menghampatkan kita berjuang. Alasannya takut ditusuk lagi. Alhamdulillah, habis kejadian musibah ini, di malam itu alhamdulillah saya dapat kesempatan mengisi 2 acara. Tabligh akbar habis maghrib, tabligh akbar habis isya. Padahal panitia di waktu itu menawarkan suruh istirahat di hotel biar lebih aman dan nyaman. Saya bilang istirahat di surga, tidak ada istirahat di dunia. Dunia bukan tempat istirahat, dunia tempat berjuangan, lelah, capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia di dunia ini terus bekerja dan terus capek, lelah, tidak pernah ada istirahat. InsyaAllah kita nanti istirahat di surga, nanti sepuas-puasnya, tidak ada lelah, tidak ada capek. Makanya mohon doa restu, kita terus melanjutkan perjuangan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam. InsyaAllah sebentar lagi Indonesia akan dikenal negara terbesar para penghafal Al-Quran. Mati-matian saya wujudkan. Mungkin cita-cita ini yang membuat orang, mereka musuh ulama dan musuh Islam tidak suka. Mereka tidak senang. Al-Quran itu menjadi syiar, Al-Quran itu menjadi yang didepankan. Dan alhamdulillah pengalaman saya 4 tahun belakangan ini, peningkatan hafalan dan perhatian kepada Al-Quran sangat luar biasa meningkat. Alhamdulillah. Bahkan saya menemukan ada beberapa pejabat pimpinan daerah-daerah yang sudah hafal Al-Quran. Bupati, ada gubernur, ada wali kota, penghafal Al-Quran. Di kalangan polisi dan TNI banyak juga sudah alhamdulillah mulai menghafal Al-Quran. Dan kita juga membangun rumah tahfiz
di Brimob di Depok meresmikan rumah tahfiz di sana di komplek Brimob untuk mengajak mereka anggota Brimob dan keturunannya, keluarganya menjadi penghafal Al-Quran. Ini alhamdulillah menunjukkan kenikmatan yang luar biasa. Kita terus memperjuangkan walaupun orang di sana banyak yang tidak suka terhadap perjuangan ini, karena mereka tahu dengan kita syiarkan Al-Quran, insya-Allah terjamin negeri kita akan maju, makmur, berkah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Dan mereka tidak mau dengan kita mensyiarkan Al-Quran. Tapi tidak apa-apa. Begitulah perjuangan. Ada hak, ada batil, ada ma'ruf, ada munkar. Tak mungkin kita bisa enak-enak dengan cara manis atau sederhana tanpa kita menghadapi tantangan. Kalau tidak ada tantangan, bukan namanya perjuangan. Dan saya harap program 1 juta penghafal Al-Quran, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menjadi keluarga kita bersama atau berjuangan kita bersama. Ini bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik bersama, amal salih kita bersama untuk kita mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau besok kita dipanggil oleh Allah, insya-Allah disalurkan pahala bacaan mereka anak-anak kita. Dan insya-Allah cita-cita saya setiap masjid minimal memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz yang bacaannya sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kami perjuangkan. Target kami membawa penghafal Al-Quran. Kalau sudah tamat penghafal Al-Quran di bawah binaan kami kirim ke Madinah. Buat apa? Setor hafalan di hadapan imam besar Masjid Haram dan Masjid Nabawi, sekalian meraih ijazah dan sanad yang dibenarkan bacaannya sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW. Karena saya tidak ingin banyak hafal tapi bacaannya masih belum benar, walaupun sedikit hafal tapi yang terutama bacaannya benar. Mohon doa restu. Sebelum saya tutup doa, saya serahkan kepada panitia. Ayo kita bersama-sama memperjuangkan di subuh hari ini, mudah-mudahan terhitung sebagai amal salih atau sebagaimana sedekah subuh yang termasuk sedekah yang terbaik di waktu-waktu selain hari Jumat, di waktu majlis ilmu, di waktu-waktu berkah, di bulan Ramadan. Saya menemukan sedekah yang terbaik, bahkan sangat dahsyat manfaatnya adalah sedekah subuh.